Kalau lo memang lo ngaku laki banget ya, apa yang membuktikan bahwa lo tuh laki banget? Apa hal yang membuktikan lo laki banget? Lo ribut sama gue sekarang di sini. Halo Property People, apa kabar nih? Hai. Halo, sekarang nanti Nentox lagi kedatangan tamu yang kita akan bagi-bagi ceritanya. Ya Mas Yoga, pengalamannya. Pokoknya seru-seruan nih. Nah tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama gue Oki. Halo, gue Yoga. Ya, nanti kita akan kedatangan tamu. Ya, Seorang selebgram atau selebgram. tiktokers juga. Tiktokers juga. Yang Content creator juga. Content creator juga yang jargonnya adalah laki abis. Laki abis. Kayak gimana orang ya pasti sangar, tinggi gede tatoan. Tatoan. Waduh, saya nggak takut sih Mas yang tatoan, nggak takut. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin juga kalau program ini bisa lo semua dengerin di Spotify dan juga bisa disimak di YouTube channel Rumah 123. Oke, ya udah nggak usah basa-basi Langsung aja kita panggil panggil Mamang Osa. Bro. Gila laki banget bro. Jatuh apa tuh AI. Nakal deh. Capek lo udah jaga seperti ini. Oke, sorry. Nah, Mamang Osa, kita nih lagi sering banget nih. Waktu itu aku nonton di Instagram Reels-nya Mamang Osa. Sering banget tuh aku liatin tuh komedinya apa ya, kayak masuk gitu ya di aku tuh lucu gitu ya, terus berarti humor lo rendah. Iya, agak rendah sih emang. Gue dikit aja udah ketawa gue. Iya bener ya. Iya juga sih. Emang konten saya itu cocok buat orang-orang berumur yang agak-agak gitu. darurat. Berumur. Iya, oke, berumur ya. Bukan berumur, berhumor. Oh, tadi lo pakai headphone sih lo. Oh salah ya. Oke, gue lagi yang salah. Oke, gue pengen nanya-nanya sekarang lagi sibuknya apa sih? Gue lagi nggak sibuk apa-apa bro, jujur. Serius, jadi kelar pertanyaan. Oh, nggak sibuk apa-apa makanya bisa nyempetin ke 99 Talks. Iya, makanya. Kalau ini kan sebenarnya gue udah 2 kali reschedule. Enggak, bohong. Iya. Ini di story-nya gue tiap hari ngeliat kayaknya dia ada syuting terus ya. Oh, itu biar mak gue lihat gue kerja. Oh, gitu. Ya, kan? Tapi gue mau ngasih tahu nih, emang Mamang Osa nih, emang bener ya jadi selebgram sama tiktokers lu emang cuan terus ya. Nah, tapi tahan jawaban lu, gue mau nanya-nanya yang lain dulu nih ya. Yang pertama, kenapa nih lo dipanggil Mamang Osa? Gila, ini podcast 11 yang mempertanyakan itu ya. Iya. Jadi intinya sampai bosen gue gitu. Jadi Mamang Osa itu terjadinya pada tahun gini. Jadi waktu itu emak sama bapak gue kan menikah ya. Nah terus kemudian mereka melahirkan gue. Nah pada saat itu gue masuk SD namanya SD Adik Irma. Ya itu di Tebet. Nah, kayak lumayan panjang ya dari awal. Mau di skip. Oh, kepanjangan. Iya, Maksudnya iya. pas dari namanya aja. Iya, namanya oh aja. iya, pada saat itu gue kuliah, ya. Terus gue kumisnya udah lebih tebal dari orang-orang pada umumnya kan. Oke. Kayak begini nih, kayak gini. Hormonnya banyak. Banyak. Terus orang-orang pada lu kumis lu tebal banget kayak mang-mang. Oh, Oke, dari mamang-mamang situ. ya. Mamang-mamang. Kayak mamang-mamang. Dan kalau dilihat kan emang vibes dan persona gue kan cukup kayak bisa mengayomi kayak uncle gitu. Betul. Pas SMP itu. Pas kuliah. Oh, pas kuliah. Oke. Iya, kalau SMP belum, masih pakai rok kan dulu. Oh iya, benar. Cuco ya. Cuco, rempel. Itu nih. Terus yang gue bingung kenapa sih podcast ini bilang gue seorang TikTokers? Salah ya? Emang bukan? Bukan. Soalnya banyak banget di tapi entah kenapa gue punya TikTok. Terus TikTok gue banyak followersnya. Tapi gue tuh geli lo dipanggil TikTok. Oh, sorry, kita ralat ya. Nanti kita ralat ya. Enggak. Misal lo punya TikTok nggak berdua? Buat iseng-iseng ada. Buat ngintip doang. Kan? Misal nih lo banyak followersnya. Dan lo dipanggil TikTokers. Loh kan lah, itu bre, sama bre. Oh sama ya? Iya, gue nggak apa sih namanya, nggak nafik sih. Emang TikTok kalau lo banyak dikit namanya lo TikTokers kan. Tapi lo sebenarnya fokusnya ke sana atau? TikTok. Tapi gue nggak mau dipanggil Tapi TikTok. lo lebih pengen dipanggil sebagai apa? Gue tuh lebih seneng dipanggil Bunda. Oh iya. Enggak. Gue lebih senang dipanggil sebenarnya kayak creator aja kali ya bilangnya. Content creator, iya. Soalnya kenapa? Kedengeran susah gitu. Oke. Iya kayak kamu apa sih kerja? Content creator. Gitu kan? Berwibawa ya. Kamu kerjanya apa? TikToker. Oh gitu. Receh kayaknya. Beda ya. Vibes-nya receh. Kalau content creator tuh kayak lo kayak pinter mahal gitu ya. Kayak ada otaknya gitu. Padahal Padahal ya. Ada
Agak bunyi sih ini. Content creator tuh pinter-pinter tau. Apalagi buat dapetin followers segitu. Bikin konten tuh susah loh, nggak gampang loh. Iya banget. Kita aja konten keroyokan gini. Iya. Gue cuma mikir bentar ya kan. Jadi. Nggak ada yang jadi. Gue juga kadang-kadang juga inspirasi tuh gue dibantu lagi. Dibantu sama siapa? Banyak. Followers gue aja bantu gue. Dengan cara gini, mereka DM gue, lucu banget Mang, please bikin. Oke. Jadi gue kadang-kadang konten-konten gue tuh juga kayak requestan orang gitu, biar mereka happy. Nah tapi gue penasaran nih, kalau awalnya tuh berarti emang lu niat emang gue mau jadi konten dari nol nih, kita ngobrol dulu pasti kan nyoba dulu tuh konten. Lu pasti dari awal tuh gue pengen tahu nih awalnya nih gimana nih. Awal banget terbentuk gue viralnya gitu. Iya. Itu semua pure luck. Jadi gue lagi konten iseng. Gue tadinya sama kayak kalian. Bedanya gue waktu itu TikTokan algoritma. Bedanya waktu itu gue lagi TikTokan, algoritmanya lagi bagus aja ke gue. Gitu. Tiba-tiba ada satu postingan gue yang menurut gue receh, nggak pakai konsep. Terus sumpah nggak pakai effort bikinnya, 7 juta yang nonton dalam 1 hari. Itu loh makanya gue bilang wah anjir segitunya kan. Dari situ lo tau lah dagelan and the gang. Lo kalau udah di repost di situ udah gokil ya boom, pasti ya. Gitu kan. Dari situ gue pikir udah gitu doang tuh. Oh ternyata followers gue naik terus. Itu sampai sekarang deh gitu nggak berasa. Nah tapi gini, gue pernah punya temen juga. Dia juga emang tuh kalau namanya viral tuh nggak bisa ditebak gitu loh. Nggak bisa. Gue pernah punya temen, kita lagi habis balik buka puasa gitu waktu itu. Ini tahun-tahun lalu udah lama lah. Dia nge-videoin kucing lagi mau jalan. Ngangkat satu tapi dia berhenti gitu. Dia ngelek. Lo boleh praktekin gak kayak lu? Ya itu tadi kayak gitu. Oh, enggak dipraktekin aja. Di sini ya, di atas Gue sini. kurang nangkep gimana. Susah. Kan harus ngerangkak. Iya. Susah Ya kan bangunnya. totalitas lagi. Ya gitu deh. Pokoknya tiba-tiba viral. Ya udah maksudnya videonya waktu itu sampai 10 juta gitu viral. Habis itu ya udah habis itu ya udah nggak hilang udah gitu. Iya karena cuman mungkin nggak relate. Mungkin berarti lu habis viral itu lu udah langsung kepikiran, gue harus ngonten nih terus nih. Berikutnya apa nih gitu kan? Iya itu udah pasti. Itu udah pasti flow-nya orang yang ketika tiba-tiba dapat stream gila-gilaan, pasti dia pengen bikin lain penasaran. Tapi kalau gue jujur sekarang udah malas konten. Gitu loh, maksudnya udah di tahap kayak udah males kecuali endorsean gue kelarin, brand-brand masuk gue kelarin. Gitu. Tapi untuk gue bikin kayak viral material sih udah gak mau gitu, udah males gitu kan. Karena gue algoritma sendiri tuh menurut gue TikTok fucked up. Gitu. Iya, ketika gue niat nih bro, gue fabrikasi konsep gitu-gitu kan, eksekusinya proper gitu-gitu, itu view-nya bisa di bawah 10.000 bro. Terus yang gue cuman gini nih nunggu di depan kayak tadi TikTok gitu, ada nih podcast lagi siap-siap, gue TikTok bentar ada yang FYP, itu bisa tiba-tiba 10 juta yang nonton. Seaneh itu TikTok. Ketika disiapin malah rendah. Iya. Ketika prepare malah rendah ya. Oke. Dan gue setiap ketemu influenza lainnya, influencer ya, sama selebgram lain, itu semua jawabannya sama. Iya, sama semua pasti. Iya. Setiap kita niat pasti nggak naik ya. Tapi kalau kita yang ngiseng nggak ada ini pasti naik. Sama gitu. Jadi lo kalau konten jangan niat. Gitu ya. Jangan niat ya. Ini keniatan nih kayaknya. Iya, ini niat banget bos. Tapi ini feeling gue enak ini sih, gede sih view-nya. Oh gitu. Bagus soalnya. Karena lo, karena lo. Pasti. Enggak, kan nanti gue bawa bot gue. Ayo, ada yang tahu artinya? Aduh, gitu. Boti-boti pasukan. Nah, keluar nih bahasa-bahasa ini. Nah, kebetulan nih kemarin gue habis ngomongin sama Mas Yoga nih ya. Bahasa-bahasanya nih seru juga nih ya. Nah, nih kita nih penasaran nih semua Kira-kira 250 juta orang Indonesia banyak yang penasaran, tapi bukan arwah, ini orang semua. Ini penasaran. Lo karakter ya. Lo tuh aslinya emang gemulai, ya kan? Tulang lunak. Apa emang aslinya maco banget, ya kan? Ya kan lo dari tadi udah sejam ngobrol sama gue. Belum sejam. Ya? Ya lo gimana yang menilainya? Laki kan? Banget. Laki tapi agak-agak kendor ya belakangnya. Oh gitu. Padahal gue merasanya sih gue udah laki banget ya. Maksudnya gitu. untuk ukuran kayak ya lo looks gue mati apaan tuh? Oh enggak. Lucu deh. Aduh, colek. Gemes ya lihat ya. Gembil, lucu. Aduh. Udah kejawab kayaknya, lo diem sih. Udah kejawab ya? Kalau diem sih. Nggak, gue agak-agak shock.
Nah, terus gue ada pertanyaan nih. Kalau lo memang lo ngaku laki banget ya, apa yang membuktikan bahwa lo tuh laki banget? Apa hal yang membuktikan lo laki banget? Lo ribut sama gue sekarang sini. Ayo lo. Oh, begini berarti. Oh begitu ya. Jadi agak-agak emosi ya kalau dipertanyakan terus ke laki-lakiannya ya. Laki itu kalau ngebuktiin susah ya. Tapi sebenarnya auranya tuh udah bisa ngasih tahu kalau lo laki banget. Oke. Ngerasa gak sih? Gua ngerasainnya lo bawa. Dapet banget. Gua ngerasainnya lo ada auranya, aura kasih gimana? Aduh Nek. Tapi emang ya nggak salah sih kalau lo ngerasain aura kasih karena gue tuh kadang-kadang juga gimana ya bro, di antara maskulinitas gue kadang juga jauh ya Bo? Jauh ya? Iya gue pan. Iya jadi kadang-kadang gue suka bangun ngaca gue bilang anjing gue laki banget ya gitu. Tapi kadang-kadang anjir gue binal banget ya gitu dan itu balance gitu. Iya. Ada kalanya pagi-pagi gue bangun pengen kayak explore Duster gitu-gitu ada bre. Oke. Kayak hari ini gue cantik banget ya. Coba kalau misalnya gue di endorse Duster pasti lucu. Betul. Ya. Tapi sayangnya gue kan laki. Betul. Gak baik ya kalau misalkan laki-laki maco tuh di endorse Duster ya. Harusnya Bando cucok yang ada kuping-kupingan itu. Nah, kalau misalkan ngomongin ide konten nih, ide konten dapatnya kan tadi sempat bilang dari dari followernya ya kan. Selain dari follower tuh dari mana? Nyari sendiri. Nyarinya gimana nyarinya? Nyari sendirinya biasanya. Lo harus ke WC dulu, merokok dulu. Standarnya begitu. Iya, standarnya biasanya gitu kan. Lo tengah malam gitu ya. Iya, lagi mau apa gitu kepikiran tuh. Kalau tapi normalnya sih biasanya apa ya, Bro? Cari yang lagi stream di FYP. Ya kan? Abis itu gue bikin twist versi gue. Oke, gitu. Di twist ya. Kuncinya di twist ya. Jadi gampangnya gini formulanya. Lo tau gak sih yang ada yang buka pintu tiba-tiba ada orang telanjang banyak gitu kan. Nah orang kan pada bikinnya pas buka kaget gitu kan terus kabur gitu. Ya bikinlah versi twist sebaliknya. Justru pas buka pintu malah nyamber. Iya. Tapi emang komedi-komedinya banyak komedi-komedi yang twist ya. Iya. Karena emang gue jualannya di situ. Kalau gue udah nggak twist nggak ada yang endorse. Betul. Oke. Nah lanjut nih. Kalau misalnya menurut lo nih dengan profesi lo yang sekarang nih ya, itu menurut lo bisa dikatakan selebgram atau misalnya tadi influencer atau content creator lah tadi yang lo bilang tuh apa bisa jadi nama apa pekerjaan baru nggak sih itu menurut lo? Apa cukup sampingan aja gitu? Jadi profesi baru nih udah full nih gue, tuh bisa diandelin nggak gitu menurut lo? Kalau for now sih kayaknya bisa ya, itu profesi kan, karena gue juga kerja di production house kan sampai sekarang. Nah production house gue aja udah mulai ngambek sama gue. Oh gitu kan? Yeah, oh gitu ya. Udah kampret ya jadi artis malah gini, job gue nggak pegang. Gitu. Ya, berarti kan itu udah kayak another job kan. Ya, yes. Gitu. Cuma kalau untuk jangka panjang, ya gue sebenarnya ada ambisiusnya sih. Maksudnya wah kayaknya gue bisa lebih dari ini gitu. Betul. Tapi gue tuh punya PH yang lagi pengen gue bangun. Jadi di sini lagi dilema juga gitu. Agak susah ya buat. Lumayan susah bro, karena once lo terjun di kayak gini-gini kan lo panggilannya bisa kayak ada callingan sahur full, paginya lo ini kayak gini nih, ini termasuk beban juga nih, mestinya gue kerja nih. Kita ngeganggu lo sebagai karyawan ya. Mesti ini ngedit nih, ada kerjaan gue editan 2. Sambil aja. Sambil ngedit nggak apa-apa lo di sini. Sambil ngedit. Ada gitu gue bawa laptop sih serius, jadi gue ngomong sambil iya juga ya. Ya kayak gitulah, membaginya tuh rada susah. Tapi maksud gue dengan profesi yang sama, gue juga backgroundnya juga dari produser ya, maksudnya dari production house juga, kita sama. Tapi kalau misalnya gue penasaran, maksudnya kayaknya kalau dari kita ke kreatif terus masuknya ke depan kamera, kalau menurut gue personal agak rada susah ya. Biasanya orang belakang layar, sekarang tampil depan layar gitu depan layar kayak gini tuh agak rada. Cuman lu bisa gimana nih gitu kan? Itu tuh menurut gue ya seperti yang kalian lihat kan gue amfibi. Oh amfibi. Dua alam ya. Alam mana alam? Nggak maksudnya depan belakang kamera. Gitu. Jangan depan belakang yang lain. Iya maksud gue depan belakang kamera. Yang lain apa maksudnya? Alam goib dia biasanya kayak. Oke. Intinya jadi ini pelajaran yang baik juga dari diri gue yang bisa kalian serap. Cobalah jadi amfibi. Hidup kalian lebih mudah. Oh iya. Serius. Oke. Camkan itu anak muda.
Iya. Kalau lo nggak amfibi nih, lo dengan laki lo bangga nih jadi laki berdua. Enggak sih. Enggak. Oh jadi ada bibir. Enggak. Ya kalau lo bangga gini, lo datang ketemu Nikita Mirzani, lo cuman hai kak, ya dari gitu doang. Kalau gue kan amfibi, makanya disipok sama dia pas. Iya, gue lihat tuh. Jadi ngerti kan di mana sisi positif? Lo begitu aja, lo pas ketemu siapa gitu Ki. Jadi lo pilih-pilih. Gitu ya. Oke. Iya. Lanjut nih, gue ngomong kalau misalnya nih, tadi kita terusin, menurut lo income-nya menjanjikan as a content creator? Aneh sih. Hah? Aneh. Oh, maksudnya aneh gimana? Gimana nih maksudnya? Apa lo dibayar pakai dolar Kamerun gitu jadi aneh gini apa gimana? Ya anehnya tuh bisa kayak pas stream lo lagi rame ya, misalnya engagement lo lagi bagus, post lo lagi rajin, itu brand semua masuk gila-gilaan sampai kitanya udah anjir nggak bisa mbak. Lo milih-milih nggak? Pilih-pilih nggak? Milih-milih, gue biasanya milih yang positif-positif kayak misalnya kondom, rokok gitu-gitu kan. Positif. Iya kan? Gitu-gitu. Mau dipegangin nggak? Enggak, kenapa? Itu Gegas ya, Bo? Oh iya. Gitu deh, Bo. Bo lagi. Gitu deh, Mas. Tadi nanya apa? Ya itu tadi maksudnya income-nya tuh Oh, income-nya oke menjanjikan banget. ya? Oke banget. Tuh. Makanya buat teman-teman di rumah tuh, terutama yang kayak misalnya gabut, gua ngapain ya anjir, pengangguran. Lo coba ngonten. Bapak pengangguran, apa beban orang tua. Beban orang tua. Betul. Lo coba ngonten. Nih lo mau lihat nih kalau ini gue pamerin. Kalau lo konten, setiap lo buka TikTok, tuh lihat notification lo. Oh gitu ya. Waduh, lo mau lihat notifikasinya gila. Merah semua ya. Full gitu kan. Itu. Gila. Ya kan? Itu seneng ya. Ya gue sih udah biasa. Oh, Dulu iya, gue sekarang parno gitu ya. Gitu kan. Ini Nah, gua yang salah kayak apa gini nih, gitu bikin ya, brand, wah streamnya oke nih. Semuanya masuk, semuanya berlomba-lomba kayak pengen di endorse sama kita gitu kan. Dan lo ini kita simulasi aja. Gue nggak sebut harga gue, tapi let's say satu brand misalnya 5 juta. Misalnya Ya kan. 5 juta. Lo bayangin nggak dalam sebulan tuh bisa 30 sampai 50 brand masuk. Wah. Tepuk tangan dulu. Itu contohnya simulasinya begitu. Iya kan? Kayak gitu. Kalau lo bisa embat semua bercanda ya. energi lo kayak Raffi Ahmad, lah lo bisa kayak dia. Siang malam gitu ya. Kalau gue jujur gak bisa, sumpah. Lo apa kayak restoran pagi sore? Pagi sore, Jus. Kalau gue berarti ke sore malam. Sore malam. Makin malam aktif. Oke. Makin lincah ya. Makin binal. Oh iya binal. Iya. Ngomongin misalkan ya, anggaplah lo dapat duit yang banyak gitu. Lo tertarik ini gak sih? Kita agak-agak dewasa nih ceritanya. Investasi. Lo tertarik gak sih? Duit yang banyak nih pengen lo apain gitu? Pasti. Alhamdulillah kemarin gue baru hilang 150 juta sih. Hilang? Iya, karena Kemana tuh? investasinya ngaco. Serius ini? Main robot anjing. Oh iya. Salah satu korban. Salah satu korban. Iya, Kena Bo. ternyata. Oh, Iya. gitu. Iya. Pengalaman. Habis hilang kayak gitu. Itu udah semua-muanya tuh gue taruh di situ. Jadi sekarang gue start zero. Nggak bohong. Ya, beneran. Jadi itu termasuk kayak uang yang gue keep dari hasil endorse gitu. Terus gue deploy ke situ karena waktu itu reliable nih si bot. Betul. Waktu itu ya kan. Reliable. Terus orang-orang yang mainnya juga orang-orang reliable, nggak usah dikasih tahu siapa Iya. Dan itu tuh beneran streamnya oke loh. Jadi kayak sehari lo dapat bisa nyaris 100% gitu kan. Waduh. And then tiba-tiba ada kasus yang kemarin tuh Nomo semua Iya. boom, itu robotnya gone. Langsung gitu. Gitu say. Nah, kalau misalkan nih, lo udah kekumpul lagi nih, pengen nyoba yang lain nggak sih yang lebih Gue pengen pasti beli gitu? rumah. Gue pengen beli rumah. Tadi gue cerita sama dia nih sebelum podcast. Oh gitu. Karena gue nih udah sebulan ini. Hah? Pas ya ini podcast seru ini ya. Oh iya. Enggak, gue gak iklan demi. Enggak, sumpah. Tapi emang relate. Gue udah sebulan ini lagi berkutatnya di perumahan. Oke. Gue tuh abis dari kemarin ke Cinere, ke BSD. Ngecek ya. Ngecek gitu-gitu. Gue cuma ngasih tahu banyak yang beda sama foto ya, hati-hati netizen. Lo tau gak Cong, ada ini rumah ya digambar bagus banget. Rumah digambar bagus banget. Gila gue bilang nih millennials pada kesini. DP ringan gitu. Gue nyamper ke sana. Oke, lo kesana. Pak, ini rumah oke juga Pak, saya mau Pak. Gitu. Oke. Harga berapa Pak? Kita 1,8. 1,8. Lumayan. DP-nya berapa Pak? DP bisa dibantu 0 Pak. Gitu kan. Oke. DP 0% ya. Langsung Iya. nyicil ya. Boleh berarti Pak, ya. tapi saya boleh tahu nggak jujur Pak, Bapak sebagai marketing apa kelemahan rumah ini? Banyak ular Pak. Banyak ular. Depok Bos. Oh, Depok ya. Musim hujan babay. Terus berarti lo dituntut kayak jadi Panji ya? Ember. Panji Sualang ya. Terus gue nanya ke dia, solusinya apa nih kayak gini? Iya. Hebat jawabannya. Apa jawaban? Kita di sini ada Pak Pawang yang biasa kemana-mana mobile bawa golok.
Iya. Itu kalau misalnya kita lagi jualan iklan rumah ada tuh USP-nya pawang golok ular gitu ya. Iya sih. Biasanya kan dekat apartemen, dekat mall gitu ya. Ini 5 menit pawang ular. Iya. Oke, 5 menit ke cucok. stasiun apa Iya, gitu kan. ini include pawang ular, mobile. Itu keren sih. Anjir. Keren sih. Dan ini beneran bro, ini beneran. Ini semua orang tahu lah tempat ini terkenal. Dan itu si pawang ular yang bawa golok itu beneran ada lagi di situ pada saat gue di marketing galerinya. Ngejagain. Dia ada di situ dan literally bawa golok. Gue pikir it's a jokes bro. Ternyata beneran. Beneran ada di depan. Ini gue baru pertama kali denger sih. Standby. sumpah. Ini antara perasaan kita lagi lebih safety sama deg-degan juga campur-campur ya, campur-campur gitu ya. Kalau gue sebenarnya sih nggak masalah, cuma kan nanti bakalan gue punya keluarga kan. Iya. Kalau gue sendiri ketemu ular ya ular ketemu ular gimana sih Bo? Adu matok ya kan Bo. Aduh matok. Adu matok. Kayaknya ularnya tuh booking nggak lu? Gitu. Oh iya benar-benar. Aduh, gue lama-lama kayak Freddie Mercury. Iya, soalnya podcast ini kalau di sini nggak nyaman gitu. Gitu ya. Iya. Nggak nyaman ya. Lebih kelihatan genit nggak sih gitu Iya, agak-agak gitu kan. kayak dikempot-kempotin gini kan. Oh iya. Makanya gue prefer gini. Oh iya. Laki nyantai kan. Bapak videografer boleh ini diganti nanti ya. Iya, ntar kita beli ya. Iya. Ya udah, lanjut nih. Kalau misalnya nih menurut lo, sekarang gini, gue pengen tahu, lo kan lagi tinggal di apartemen ya, sekarang ya. Nah ini kan lagi, kenapa sih awalnya lo pilihnya apartemen? Kan ada biasanya kan orang ada 2 pilihan nih, tinggal di rumah apartemen, tapak apa rumah, sama iya. apartemen gitu. Kenapa saat ini lo milih di apartemen sementara gitu? Jadi dulu ceritanya gue ngekos ngekos di Salemba nih udah Iya. kelamaan anjir gue anak kos kelamaan gue harus pindah nih. Oke. Kantor Upgrade gue ya? di Trans TV. Oke. Nah di Trans TV itu ada jalur busway Royal VVVVIP sampai ke Ciledug. Oh Nah, kalau lo tahu tuh. Oh iya tahu gua. Di sana daerah kantor gue udah nggak ada tuh kos-kosan, Oke. apartemen. Lagi waktu itu nggak ada. Waktu itu ya nggak kan? ada. Akhirnya gue nemu di sini nih di rumah 123 ini tempatnya. Beneran ya? Lo Nemunya dapetnya dari rumah dari rumah Di 123 sini, ya? Ini gue nggak nyuruh lo ya? Enggak. Beneran rumah 123 nyari. Beneran berarti Tapi tapi gue nyari di situ. tadi dia cerita Yap. katanya dia lagi pengen cari rumah, makanya Oke. maksudnya. Ya makanya tadi kan sempat keliling-keliling kan. Gue bilang coba aja nih kita lagi kerjasama, coba aja dicek aja di Bisa. MFPI itu. Ya. Makanya tadi sebenarnya inline pas gua kesini gua ngobrol sama dia tuh inline banget sama dari kemarin gua kesana sini nyari rumah. Ternyata nggak segampang itu. Betul. Karena mungkin platform gua terlalu manual. Gua sekedar nyari di Instagram. Lu nyari di Instagram? Iya nyari Instagram terus Oke. main datengin. Kadang-kadang gua nggak janjian lagi sama si siapa? Sales. Marketingnya, salesnya. Marketing sales beda. Ya? Sama sih. Sama ya. Ya pokoknya sama orang di sananya. Kadang-kadang gua udah nyampe si kampret nggak ada. Mungkin platformnya yang salah. Mungkin ya. Ya, Tapi gue maksudnya langsung. lu nyari di Instagram kayak nyari kayak nyari donat nih gitu ya. Ya, kalau maksudnya cari di platform yang Oh tepat benar. dong. Iya, Terpercaya. itu makanya. Iya. Platformnya kayaknya ngaco. Pengaruh sih itu kayaknya. Pengaruh sih. Yakin sih gua. Karena kalau di inquiry kita kalau misalnya di sales kita harusnya aman, harusnya. Kita kan juga sales kita juga ada di beberapa developer di sana gitu. Jadi kalau sekarang kalau lagi nyari rumah kita lagi ada di MFPI Mandiri Festival Properti Indonesia itu juga bisa dicek. Itu masuk aja ke sana nanti kamu Mama Ngosap tinggal pilih itu mau di daerah mana tinggal masukin diklik aja di sana ada nomor WhatsApp-nya ntar masuk Bisa langsung apply chat. Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Tapi kan lebih enak mungkin datang dulu ya. Oh. Lu biar nanti Segampang ada bisa. ular lagi nanti. Kan lucu ya kan. Segampang gue buka nih misalnya tadi apa namanya Mandiri Festival Properti Indonesia. Festival Properti Indonesia gue buka itu website kan. Iya, itu website. Itu gue berarti langsung milih daerah. Ya, lu nanti di situ nanti ada kayak pilihan beberapa rumah Di filter sama bisa, gitu di ya? filter ada filternya juga. Bisa Jadi nanti milih tergantung bisa. ambience-nya juga nggak. Misalnya gue maunya yang kayak tadi area yang ada ular. Belum bisa sih Oh, sebenarnya belum. kalau kayak gitu. Nggak sekalian lewat pakai zodiak gitu. Gue Scorpio cocoknya Yang ada apa? feng shui-nya gitu ya, Bro, gitu ya. kan. Di situ banyakkan tanah, air apa api gitu ya. Iya. Tapi serius gunanya kalau Avatar kali ya. udah buka itu, terus gue search gitu-gitu, nanti biasanya apa selanjutnya? Jadi di itu ada kayak udah pasti kayak display Rumah-rumahnya. rumah-rumahnya ada listingnya gitu, dipilih nanti ada yang minat, misalnya dari daerah, misalnya kan tadi Mama Ngosap pengennya agak misalnya nggak Jakarta banget nggak apa-apa, agak-agak pinggir nggak apa, misalnya BSD atau misalnya tadi Daerah apa? tengah, daerah Iya, pinggiran dia gitu tadi bisa. nyari di Cinere ya, Cinere atau apa, coba aja dicari di situ, nanti di situ kan ada foto, ada video gitu-gitu sih. Kita milih-milih nomor. I see.
Nomornya tuh maksudnya ini apa Iya, namanya iya. luas tanah. Iya, Heeh. betul. Kok lo ketawa sih? Enggak. Katanya kalau tinggal di Cinere sekarang susah ya. Kenapa? Dianggap sana sini ya. Oh karena perbatasan. Jadi sebenarnya polemik ini endingnya apa sih dia apa Depok atau apa? Ya Banyak. mungkin ini kali perbatasan Jawa Barat. Dekat perbatasan Tangsel juga. Tapi kayaknya lebih ke Jawa Barat sama Gue Jaksel deh. lama-lama ngeri Cinere gak Indonesia loh. Oh kalau masuk pakai Punya paspor. bendera sendiri. Pakai paspor. Terus ada tentaranya Iya. sendiri gitu. Perbatasan gitu ya. Nah, kalau ngomongin apartemen nih, fasilitas apa sih yang wajib ada di apartemen? Parkiran, bre. Lah, emang Parkiran. apartemennya kalau nggak ada parkirannya? Kalau nggak ada parkiran Ada, ya gimana? bre. Tapi lo pernah gak ngerasain? Tapi saat ini ada parkiran tapi Ada tapi limited edition, bre. Oh, Jadi limited lo kalau edition. Oh, iya. Nggak, apa kalau di apartemen gue 1:1? 1:1 kan Iya. harusnya kan, Nggak, harusnya kalau kan. Ini enggak, Nah. ini 1:1000. bre. Oh, Jadi, gitu. Iya, Oh. jadi ini apartemen gue lucu nih bro. Ini supaya apartemen lain atau teman-teman yang mau tinggal di apartemen tuh harus sangat-sangat mempertimbangkan hal ini. Oke. Cari dulu parkiran. Even though kamu pindah dalam kondisi cuma bawa motor, lo nggak tahu rezeki lo tiba-tiba besok lo beli mobil. Betul, setuju. Lo punya satu mobil, lo nggak tahu rezeki lo besok nambah satu mobil, ya kan? Kalau lo parkirannya udah problematik, Yap. itu hidup lo bakal susah di apartemen itu. Contoh gue di apartemen kucing ini nih. Apa tadi? Arlon, ya di apartemen perkumpulan kucing-kucing ini. Nah, gue itu kalau parkir jam 9 lewat malam, itu gue udah nggak ada. Udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada. Lo tau gue parkir harus Ya, di solusinya mana? gimana? Di luar apartemen. Aman nggak? Enggak. Dengan cara gue harus mau nggak mau ngamanin dong. Iya. Gue datengin security, Hah? bos, titip ya. Oh. Kasih duit. Mau nggak mau ngepelin ya. Ngepelin, kalau enggak jutek bro. Oh, gitu. Iya kan. Nah Oh, terus dia bisa jadi nggak ngamanin mobil kita kan. Nah Hmm. nanti mungkin besok paginya ketika semua udah mulai pada berangkat, baru mobil gue dimasukin. Oh, Nah gitu. terus juga bro, ketika gue, oh berarti gue harus datang lebih cepat. Gue datang lebih cepat, masuk, ngek, wah dapat parkiran. Besoknya gue berangkat pagi. Gak bisa keluar. Gak bisa keluar Oh, bos. problematik ya, benar Problematik. benar. Itu ujung-ujungnya UUB, ujung-ujungnya busway. Oh, gitu. Gitu cok. UUB. Makanya jadi lo parkiran tuh penting. Parkiran Ya. ada lagi? Ada lagi. Kedua, service yang paling basic itu sebenarnya air, bro. Benar. Air. Apa? Jadi Kesulitan gini, air? bro. Gua kasih tahu, lo air itu adalah hal paling esensial di hidup kita kan. Pasti. Betul, Mandi, setuju. makan, Tapi lo minum. pernah nggak pelajarin kualitas air? Enggak sih, yang penting air Lo ngocor aja udah pasrah. happy. Iya, Ah, itu ah. manusia Indonesia. Lo pasrah. Lo Emang nggak pernah ada apa dengan pikirin. air lo di apartemen? Air itu semua beda tempat tuh semua punya pH yang beda, punya Oke. intensity bakteri yang beda gitu-gitu. Oke. Makanya ada temen gue ibaratnya tinggal di daerah X nih, dia cenderung lebih cepat sakit karena ternyata aliran airnya nggak bagus. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak bukan kamu cocoknya di air, kamu nggak cocok sama Nggak. air ini. Bukan Beda ya? itu, beda. Beda ya? Iya, Iya. maksudnya lebih ke kesehatan deh. Kok gue tapi serius loh sekarang. Ini serius ya? Iya, karena gue curhat nih. Lagi Iya, ngeluarin. tapi gak apa-apa. Justru Nggak apa-apa, maksud nggak gua apa-apa. kita biar sharing gitu. Biar Jadi, lega. iya. Kayak pulang semua- ngeplong gitu, nggak tegang Iya. gitu ya kan. makanya dia juga akhirnya mau pindah. Dia mau Pindah, pindah, benar. pengen. Dia mau Karena itu hijrah. gua pindah. Gue mau hijrah. Heeh. Dan bentar lagi gue juga udah apa namanya ibaratnya mau berkeluarga gitu Wih, gitu kan amin. dapat suami. Amin, amin. Sukses. Hah, apa tadi? Sorry, maksudnya gue Istri. menjadi suami. Gua Jadi aminin, suami. tadi gue udah aminin lagi. Udah diaminin sama dia loh. Heeh. Gak apa-apa juga sih. Ya, pokoknya mau berkeluarga itu harus mikirin hal-hal sekecil itu. Betul, setuju sih, setuju. Heeh. Kalau misalnya ngomongin kayak gitu, gue pengen tahu deh dari seorang Mamang Osa arti sebuah kesuksesan itu apa sih? Lagi. Arti sebuah kesuksesan adalah ketika lo sudah punya freedom of thinking. Freedom of thinking. Jadi gini, sukses itu kalau gue itu it's not all about money. Bukan soal duit Uang. melulu ya, Bukan materi masalah ya. jutaan Heeh. ya kan? Bukan masalah pere, bukan masalah laki, Hmm. ya kan? Bukan masalah karir. Hmm. Tapi your apa namanya? Freedom of thinking. Oke. Jadi lo bahkan di saat ini juga lo bisa sukses, bro. Ketika lo berhasil nyentuh satu titik mindset kalau lo enough. Oh gitu. Bijak banget gue. Bijak ya. Gitu, tapi serius itu yang lagi gue inin banget. Lebih ke, maksudnya bersyukur gitu ya? Atau, bersyukur, iya bersyukur. Tapi bener ya? bersyukur aja masih bisa nggak stabil loh kadang-kadang. Oh iya bener sih. Lo jadi orang yang bersyukur,
tapi ketika lo dapet cobaan lo bisa mengeluh. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tapi kalau lo udah punya mindset freedom gitu, apapun tuh kayak hati lo udah bebas gitu. Dari pemikiran negatif. Ada mau apa sih? Mau Bingung gue makanya. Dari ngotak. Tapi enakan nggak pakai. Kayak mama siap-siap mau pergi ya. Oh nggak mau pakai ini. Yakin nggak mau pakai? Enakan nggak pakai. Masa sih? Gini ya. Iya. Sampai mana tadi? Sampai sana. Bersyukur. Sampai Bersyukur. sate masukur. Sate masukur enak. Bukan. Endorse nih besok ada nih di sini nih. Amin. Habis lebaran sih kalau bisa. Emburan, embarkasi Masih. keberangkatan. Ayo. Oh iya, gitu. Gitu. Ya udah, intinya sih Bersyukur. begitu kan definisi kesuksesan. Ya, Lo ya. pertanyaannya jangan yang serius-seriusan. Enggak, soalnya biasanya Mama Ngosa kan kalau di luar udah yang bercanda-bercanda. Kalau di sini kan justru kalau ada di yang sini serius, mau di- kita pengen tuh ngedobrak Mama Ngosa tuh aslinya gimana sih gitu. Kita tuh udah diem-diem featuring sama manajemen Kolbu lagi. Iya. Waduh, ya nih sayang banget nih ngobrol seru kali ini di 99 Talk udah harus udahan dulu nih. Udah nih. Bentar Karena juga di udah- podcast. Iya. Karena udah nggak kuat lagi, untung yang model begini cuma satu ya. Apa? Ini yang nulis bukan gue ya gitu ya. Lo masih ada tuh nomor Oh, 15 lo. Gue yang baca ya. Rencana karir setelah ini apa Mang Osa? Oh iya Mama Ngosa. Jadi Boleh gue deh. insya Allah ke depannya sih pengen jadi Kok dibacain dia sih langsung? Maksud gue tadi mau udah nih. Tapi ya udah lanjut aja ya. Rencana karir setelah ini apa Mas? gue mau ikut Miss Indonesia, Cong. Ah serius? Emang Iya. ada Miss? Kan laki. Kan laki. Kan bisa diatur-atur. Oh, bisa dioprek. Bisa Oprek. Bisa di plaster. jailbreak, Cong. Oh, jailbreak. Jailbreak. Bahasanya. Di jailbreak. Ya. Kalau gue masih dinamis lah, tapi kalau buat lo berdua gue sumpahin lo punya 2 Tesla lah segera. Wih. Rumah 15 miliar. Amin. Oke. Gila. Cowok banget ya kita. Cowok banget. Apa tuh cepet ya mau. Ngomongin kerjaan lo nih, lo di PH juga, orang kreatif juga. Lo biasanya yang lo kerjain tuh apa? Bikin produksian kayak apa? Kalau boleh tahu. Biasanya saya suka jadi scriptwriter. Oh, jadi lo bikin skrip juga? Script Gue juga bisa, dong. bikin storyboardnya gue juga, Oh. storyboardnya, nyolong-nyolong Google gue bikinin ya kan. Anak PH garis keras ya? Asli. Lu kuliah di mana sih? Gue Jurusannya? kuliahnya Apa dia juga? masih inline nama kerjaan gue psikologi. Gue pikir sekretaris. Malah Akademi gue- sekretaris gue pikir. Enggak, Niatnya maksud gue gue tadi- benerin jiwa orang yang tersesat. Enggak tahu serius psikologi. Serius psikologi. Oh. Tapi nggak selesai. Semester 5 gue cabut. Alasannya? Nggak ada mood, nggak ada duit. Kalau yang pertama itu banyak kasus. Yang kedua lebih banyak kasus lagi. Oh gitu. Jadi anak putus sekolah ya? Anak putus sekolah Oh. sedih. Ih, hebat Pak, banget ini sebenarnya. berarti Mama gitu Ngosa. ya. Kapan-kapan bisa sampai. bikin season 2 yang lebih sedih lagi mau. Oh, lebih sedih lagi ya. Lebih Ah. jauh lagi kita oprek kan. Aduh. Jadi ratapan Mama Ngosa gitu Iya, ya kan? benar. Gambarnya digebugin Iya. bapak gitu. Aduh. Gitu nih. Apa lagi? Gue bingung. Pertanyaannya udah habis di Bentar sana. ya, maaf ya, ntar diedit ya. Sekarang gue punya pertanyaan. Iya. Apa? Gue tuh penasaran banget nih, Bang. Apa sih? Apa tadi? Apa sih? Apa sih? Artinya apa Enggak. ini? Oh iya. Gue tahu loh, Kok lu bisa? tahu. Ada bibit-bibit. Enggak, karena dia dulu kerja di radio. Oh. Jadi dia udah menguasai bahasa-bahasa itu. Kalau gitu. kalau apipon mah tahu Ares. Gila tahu Chan. Apaan Cong. itu? Lo masih yang firmware 1.0, sekarang udah 1.2. Oh gitu. Iya, itu sama kayak Ada OS. installernya guys. Ada upgrade-annya kayak lo Di-upgrade. bahasa emang apa lo emang lo bilangnya apa? Embarkasi keberangkatan. Itu baru firmware baru. Laki banget. Firmware baru. Boleh main ke Ciledug lo, gue terima lo kalian kayak gitu. Oke, Cokan. lanjut. Lanjut. Gua- Iya, gua jadi mau nanya. kita pengen tahu sih maksudnya gimana tuh pendapat lo beda apartemen dan rumah. Yuk. Oh gitu. Gue yang jawab. Dibalik. Oke. Apartemen atau rumah? Iya. Kalau gue sekarang milihnya apartemen. Kalau gue, jadi kalau kenapa gue pilih apartemen karena satu gue masih sendiri juga gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin space besar. Karena gue juga kepikiran kalau punya rumah tuh Jadi lo nggak butuh beresin. space besar. Satu kamar cukup. Oh. Maksudnya Tapi belum yang ya kamar Nggak, kayak karena gue di kepikirannya ini kan kalau taman safari yang enggak gitu. Enggak. Jadi maksud gue kalau rumah tuh bersihin ya memang. Oh iya bener. Gua Emang tinggal sendirian? sendirian. Kasian ya. Nggak ada FWB-an atau apa? Enggak boleh. Nah nikah dulu. Oh nikah dulu, subhanallah. Apa lo ketawa-ketawa?
gitu. Jadi maksudnya enggak, kalau misalnya gue pikirnya gini. Pria solehah nih. Pria kan jadinya. Nanti gue sering-sering mampir deh. Oh boleh. Dia di Roseville. Oh Roseville, iya. Roseville, ya. Itu mahal. Enggak. Enak ya tempatnya. Enak. Parkiran ada. 1 banding 1. 1 banding 1. Alhamdulillah. Jadi bawa tronton boleh parkir. Di trontonnya nyimpen mobil lagi. Tronton, truk sayur boleh masuk, truk tanah boleh. Bentar gue mau nanya, lu kenapa, coba ngomong tronton lagi. Tronton. Enggak, ini dibuat-buat tadi Cong, sumpah gue lihat emang ada bibit si kampret ini. Dia ngomongnya gimana? Jadi kalau bawa tronton, oh ini bibitnya ketarik. Enggak, iya, jadi kalau bawa tronton. Jadi trontonnya puket. Enggak, gue aman Mang. Gue udah punya anak, punya istri, aman. Oh gitu. Aman. Istrinya gimmick asli. Iya brewokan. Iya. Iya benar-benar. Oke. Nah, iya jadi maksudnya kalau tadi gue pilih apartemen karena maksudnya nanti kalau emang pengen berkeluarga apartemennya bisa disewain buat investasi lah. Gitu Investasi gue ya? beli rumah. Gitu. Tapi lo nyewain unit atau aset lo sendiri, lo nggak ada insecurity? Enggak. Kenapa? Kan ada surat-suratan jelas gitu. Sih. Jadi kalau misalnya ada yang damage. Suratan takdir ya. Aduh bukan. Enggak, maksud gue lebih ke gini loh, itu kan aset bangunan ya kan. Walaupun di dalam apartemen, kan lo nggak pernah tahu apa yang orang bisa lakukan untuk merusak aset lo itu. Gitu. Enggak, kalau misalnya kalau kita ngikutin aturan ya sebenarnya udah ada itunya kok, Mang. Maksudnya kan ada udah deposit ada ya, bisa ya, ada deposit ya kan gitu-gitu. pertamanya nanti kita bisa potong dari depositnya. Kayak nginep di hotel aja. Iya, jadi kalau misalnya dindingnya kenapa-kenapa atau kan sebelumnya kita cek bareng-bareng kan. Nih lemari gua aman, cat gua aman. Ya semua dicek pelan-pelan. Itu kan ntar dicek. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan lo pulang tiba-tiba yang nyewa rumah lo tuh ini meretelin gipsum gitu. Ya, ubinnya dibawa pulang gitu. Ada kan kemarin kan? Ada kan. Tapi enggak lah. Iya. Cuma maksudnya harusnya enggak sih. Ya pasti ada resikonya itu udah pasti. Cuman yang penting ada surat tertulis ya. Tertulis ya, tanda seperti gitu. Tapi kalau yang nyewanya kayak gue gitu, aman sih harus. apik, Bo. Cuma kalau kayak temen gue nih, Bo, misalnya dia ngebor gitu kan bolong tuh ya. Sama dia tinggal di masking tape. Terus Itu dicat. bisa kita cek sih. Ya, harus dicek. Nggak nyaru loh, Bro. Oh dia jago ya. Nyaru, Bo. Tapi kalau misalnya masih kelihatannya aman, gue juga udah nggak masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak terlalu kalau kelihatan banget nih, buat misalnya gue bayanginnya kayak ada penyewa baru ngelihat kayak ganggu, ya itu gue minta ganti rugi pasti. Gitu. Tapi kalau temen lo jago atau aman gitu ya, gue nggak masalahin sih. Kalau ini gue pribadi ya, gue nggak tahu yang lain ya. Oke, itu bagus ya teman-teman insight-nya. Paling terakhir kita mau nanya, kamu sendiri ke depannya apa rencananya maksudnya setelah berkarir di startup? Nih kebalik nih bener nih. Ini Jose yang mana ya? Oh dia jauh ya kan? Kamu sendiri rencana berkarirnya apa? Apakah tetap bukan, gua ganti pertanyaan. Kamu sendiri ke depannya rencana beli landed property enggak? Iya, pasti harus. Why? Harusnya karena gue pikir kalau landed property itu emang buat jangka panjang kan. Maksudnya nanti buat panjang. tua, panjang. Oh. Enak kan? Agak panjang. suka Katanya. Enggak, maksudnya kalau jangka panjang kan sampai tua kayak gitu-gitu loh. Jadi misalnya ya pengennya sih kalau udah punya anak cucu juga bisa diwarisin gitu. ya. Iya, kalau biar nggak dosa-dosa banget lah gue gitu. Iya, karena enak lo kalau punya landed property, ada apa-apa gitu. lo bisa ngapa-ngapain. Jadi makanya gue agak bingung sama orang-orang yang kayak di apartemen gitu kan. Terbatasannya banyak kan bro sebenarnya. Betul sih sebenarnya. Cuman kalau gue nyaman karena itu ringkes gitu. Kalau gue ringkes ya. Terus habis udah ada itu yang ngurusin ya. Udah ada yang ngurusin. Kalau ada apa-apa juga ada yang ngurusin. Ngomong ringkesnya gimana? Ringkes. Fasilitasi. Fasilitas. Juga kan kayak misalnya kolam renang, kayak gym, kayak ada biliar juga di tempat gua gitu-gitu. Gue demen juga kayak gitu-gitu. Gitu sih. Tapi di tempat gue nih bro, masalahnya gue mulai merasakan tidak indahnya berapartemen. Karena apa? Karena kadang-kadang gue suka mendengar suara enak-enak. Kebetulan tempat gua enggak sih. Oh enggak ya, berarti dindingnya tebal ya. Bagus. Mungkin daerah apartemennya sama jenis apartemennya juga. Kalau misalnya di tempat lo mungkin tadi apa Arlon. Iya. Kucica. Tapi maksudnya ya itu udah pilihan lah ya. Ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banget, sayang banget ngobrol seru kita bareng siapa bro tadi nama lo? Siapa? Mamang Osa. Mamang Osa sama Mamang Yoga. Mamang Yoga. Ini udah cukup ya di 99 Talks dan ini gue harus udahin banget karena gue udah gak kuat lagi sama yang model mereka, anjir skrip banget. Oke, pokoknya mau ngingetin lagi buat 99 Talks bisa didengerin di Spotify sekali lagi dan bisa ditonton di Rumah 123 ya. Tuh, Oke, Property People.
Gue Mang Osa dan ini tadi Oki. Terus sama siapa abangnya bestie gue. Kita Yoga. mau pamit dulu. Nah, mau tahu konten-konten seru terus informatif, banyak insight gitu, make sure subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang betul. juga. Yap. Cakep banget sih emang udah biasa tuh. Tuh. Canggih deh pokoknya. Cocok. Gitu, Bos. Iya, ya udah. Gue biar dibantuin nyari rumah aja sih sama lo berdua, gue tolongin. Oh gitu. Kan lumayan kan lo save energi buat closing kan. Iya dong. Gue tolongin. Oke, Property People, gue Oki. Gue Yoga. Dan usah. oke, pamit dulu ya, undur diri. Mau tahu konten seru dan informatif lainnya? Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, Rumah123.com selalu ada buat kamu. Bye-bye. Udah ya, lumayan hancur lah ya.